Di season sebelumnya, Xiao Yan telah menyelesaikan perjanjian 3 tahunnya dengan Nelan Yanran. Dengan kebencian yang semakin mendalam terhadap Sekte Mystic Law, Xiao Yan terpaksa meninggalkan kerajaan Jiama. Dengan begitu dia juga tersadar dengan menjadi lebih kuat, baru bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Cerita dimulai dengan diperlihatkan Ling yang sedang melapor kepada Suner mengenai Xiao Yan. Ia mengatakan kalau sekarang dia tidak lagi mengikutinya, dan lebih memilih untuk kembali memulihkan diri. Ternyata sudah mengetahui jika saat itu Ratu Medusa membantu Xiao Yan. Ketika berada di Sekte Mistik Laut, Ling Ying bilang takutnya dia sendiri tidak bisa mengalahkan Xiao Yan, mengingat kemampuannya yang terus meningkat dengan sangat pesat. Kemudian Suner bertanya mengenai keberadaan Xiao Yan. Sekarang ia bilang kalau sebentar lagi Xiao Yan mungkin akan segera tiba di Akademi Jianan. Mendengar hal itu Suner terlihat sangat senang. Kemudian ia pun menyuruhnya Tetua Ling untuk beristirahat di luar akademi, dan jika tidak ada masalah penting tidak perlu menyelinap ke akademi agar tidak ketahuan. Saat sedang menuruni tangga, Suner tidak sengaja bertemu dengan seniornya yang bernama Baisan, dan sepertinya dia ini menyukai Suner, namun Suner memilih untuk tidak menanggapinya. Kemudian ia pun bertemu dengan gurunya yang bernama Rowling. Gurunya bilang kalau setengah bulan lagi kompetisi promosi akademi akan dimulai, dan 20 murid teratas dapat memasuki halaman dalam untuk berlatih. Tahun lalu Suner sebenarnya bisa ikut namun ia memilih untuk mengundurkan diri. Suner beralasan dia baru masuk akademi jadi masih kalah sama senior-seniornya. Padahal itu cuma alasan untuk menunggu Xiao Yan. Guru Rowling pun mengetahui alasan tersebut bahkan mendapat banyak tekanan akibat Xiao Yan mengambil cuti. Jika tidak karena Suner memohon kepada Guru Riolin, pasti Xiao Yan sudah dikoret dari daftar murid oleh Guru Riolin. Baisan yang dari tadi menguping mereka, sangat penasaran dengan sosok Xiao Yan yang sudah berani merebut pujaan hatinya. Kemudian berpindah Xiao Yan yang saat itu sedang dalam perjalanan diminta oleh gurunya untuk menyembunyikan kedua sayap awan ungu miliknya, karena akan melewati kota Blackmart. Dia menjelaskan kalau kota itu adalah tempat terkacau yang terkenal di benua. Sayap miliknya adalah keterampilan yang sangat langka. Jika sampai ada yang melihat maka bisa dipastikan Xiao Yan akan diburu sampai mati. Setiba di gerbang kota ia pun langsung disambut dengan sebuah anak panah. Setelah memberikan penjelasan kalau hanya ingin istirahat, kemudian muncul seorang penjaga yang meminta untuk membayar sejumlah uang jika ingin masuk ke dalam kota. Tidak ada pilihan lain, ia pun akhirnya membayar uang dan tersebut. Setelah masuk ke dalam kota, terlihat kalau tempat itu lumayan ramai. Xiao Yan rupanya berniat untuk membeli sebuah peta, karena peta yang diberikan gurunya itu tidak memiliki rute yang tepat dari dataran besar domain hitam. Setelah berkeliling Xiao Yan melihat seorang pedagang bernama Duoma akan dirampok oleh beberapa orang. Ayo pergi jangan terlibat masalah. Gurunya meminta Xiao Yan untuk cepat pergi agar tidak terlibat dalam masalah. Namun setelah meminta maaf dan akan pergi ia malah dihadang oleh mereka, lalu memaksa Xiao Yan untuk menyerahkan semua barang-barangnya. Namun karena menolak, pertarungan pun akhirnya tidak dapat dihindari. Dengan sangat mudah Xiao Yan berhasil mengalahkan mereka semua. Saat pedagang itu mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkannya, melihat kemampuan Xiao Yan yang sangat hebat, ia pun mengundang Xiao Yan untuk minum. Ia ternyata tahu kalau Xiao Yan akan pergi ke kota Blackmart. Ia menjelaskan kalau sebentar lagi di sana akan mengadakan pelelangan, dan sebagian besar orang yang lewat sini ingin pergi ke sana untuk mencari harta. Ia mengatakan kalau tempat ini seringkali terjadi badai hitam, dan karena tujuan mereka sama ia pun mengajak Xiao Yan untuk pergi bersama dengan alasan menyewa Xiao Yan sebagai pengawalnya. Setelah Hai Lao mengatakan kalau dia hanya pedagang biasa, dan dapat menghemat tenaga kalau ikut rombongan itu, ia pun akhirnya setuju. Singkat cerita mereka pun memulai perjalanan. Duoma sambil menunjukkan sebuah peta dan menjelaskan tentang situasi domain Black Corner kepada Xiao Yan. Kota Blackmart ternyata tepat berada di sebelah Akademi Jianan, yang dikendalikan oleh faksi kuno yang disebut 8 gerbang. Pemimpin mereka adalah Yuan Yi yang memiliki kekuatan yang masuk dalam 10 besar daftar hitam atau peringkat praktisi yang ada di domain Black Corner. Ia tidak tahu siapa peringkat pertama dan keduanya ia tahu hanya peringkat ketiga yaitu seorang praktisi yang berada di puncak duo Emperor bernama Han Feng atau lebih dikenal sebagai Kaisar Obat. Mendengar nama itu seketika gurunya bereaksi. Tiba-tiba saja muncul badai hitam yang membuat mereka menjadi panik. Mereka kemudian mencari tempat sembunyi dan juga mengikat kereta kuda mereka. Saat itu Duoma diterpa oleh badai hitam. Namun beruntung ada Xiao Yan yang langsung menolongnya. Hai Lao mengatakan ada sesuatu yang akan datang, kemudian menyuruh Xiao Yan untuk sembunyi. Dari balik batu Xiao Yan melihat tubuh jiwa yang sepertinya tengah dikejar oleh sesuatu. Ia menyadari kalau tubuh jiwa itu sama seperti gurunya, namun dengan tingkatan yang berada di tingkat duo spirit. Ternyata yang mengejarnya itu adalah sosok yang sangat menyeramkan dan dia berencana akan membunuh tubuh tersebut. Tubuh jiwa tersebut tidak ada cara lain untuk kabur.
ia pun akhirnya memilih untuk bertarung, namun semua serangan yang dikeluarkannya itu sama sekali tidak mempan. Sampai akhirnya ia pun berhasil tertangkap. Tidak peduli seberapa kuat dia semasa hidup, namun selama menjadi tubuh jiwa dia hanya akan menjadi mangsa bagi aula jiwanya. Kemudian dia pun langsung menghisap tubuh jiwa tersebut. Xiao Yan yang dari tadi melihat kejadian itu ternyata diketahui oleh sosok tersebut. Namun setelah melihat tidak adanya tubuh jiwa, sosok itu pun akhirnya pergi. Xiao Yan yang bertanya kepada gurunya, ia pun tidak mendapat jawaban sama sekali. Setelah keadaan sudah kembali normal, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Xiao Yan yang masih bertanya-tanya mengenai sosok tersebut, gurunya pun akhirnya bicara. Sebenarnya ada beberapa hal yang awalnya ingin ia beritahu ketika Xiao Yan sudah menjadi lebih kuat. Ternyata orang yang ada di belakang sosok itu sangat kuat. Ia sendiri tidak berdaya jika harus melawannya, bahkan lebih kuat dari Sekte Mystic Cloud. Apa kamu benar ingin mengetahuinya? Tanya gurunya. Setelah termenung beberapa saat dan mengambil nafas panjang, Xiao Yan pun mengatakan ingin mengetahuinya dan meyakinkan bahwa apa yang dia punya saat ini berkat gurunya. Sambil tertawa gurunya mengatakan, aku Yao Cheng tidak salah menilai muridnya. Gurunya mengatakan praktisi kuat benua Daoki bagaikan awan. Mereka juga telah banyak menciptakan kekuatan aneh dan aura jiwa adalah salah satunya. Mereka sangat kuat dan misterius, dengan mengkhusus diri dalam merasakan dan mencegat kematian fisik seperti gurunya, yang memiliki jiwa aneh dan kuat semasa hidup. Dulu Hai Lao nyaris lolos dari pengepungan mereka, dengan bersembunyi di dalam cincin hitam yang disempurnakan dengan roh jiwa yang hangat untuk bisa bertahan hidup. Ia ingin dibangkitkan secepatnya, takut kekuatan itu segera menemukannya, tetapi masih banyak kendala yang harus diselesaikan. Xiao Yan pun berkata, guru tenang saja, aku pasti segera mendapatkan Flame Heart Valen untuk memurnikan tubuhmu. Saat itu jika gurunya muncul pasti akan dijerat kekuatan tersebut. Dari cerita tersebut Xiao Yan menyadari masih membutuhkan banyak kekuatan. Setibanya di kota Blackmark, terlihat orang-orang dari Sekte Jiwa yang sepertinya mengawal orang penting memasuki kota dengan sangat arogan. Cerita berakhir di sini, jangan lupa untuk subscribe dan bertemu di episode selanjutnya. Bocoran episode selanjutnya yaitu kejadian munculnya potongan peta yang diincar Xiao Yan dalam pelelangan di kota Blackmark.